Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Vivi Nur Sofianti. Kali ini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perlawanan bangsa Indonesia pada Perang Banjar di Kalimantan Selatan pada masa kolonialisme. Perang Banjar atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan Belanda yang berlangsung sekitar tahun 1859 sampai 1906. Menurut sumber data, Belanda berkisar tahun 1859 sampai 1863. Penyebab terjadinya perang Banjar tersebut ada dua. Yang pertama sebab umum, yang kedua sebab khusus. Sebab umumnya adalah yang pertama, rakyat tidak senang dengan merajalelanya Belanda yang mengusahakan perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan. Yang kedua, Belanda terlalu banyak ikut campur dalam urusan intern kesultanan. Yang ketiga, Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan Selatan kembali karena pada saat itu sudah ditemukan pertambangan batu bara. Sebab khususnya yaitu yang pertama, karena Pangeran Hidayatullah yang seharusnya menjadi Sultan Banjar tidak disetujui oleh Belanda, maka Sultan Tamjidillah diangkat dan menjadi sultan yang sebenarnya yang berhak menjadi sultan. Yang kedua ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini diakibatkan karena Belanda melakukan monopoli perdagangan seperti lada, rotan, damar, serta hasil tambang lainnya seperti emas dan intan. Yang kedua, ada faktor politik. Faktor politik tersebut pada saat itu Belanda selalu ikut campur dalam urusan kerajaan di Banjar dan menyebabkan ketidaksenangan oleh beberapa masyarakat tersebut. Yang kedua, bagaimana cerita tentang Perang Banjar tersebut? Perang Banjar bermula ketika konflik Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli perdagangan di Kesultanan Banjar. Dengan ikut campur Belanda dalam urusan kerajaan, kekarutan makin bertambah. Pada tahun 1785, Pangeran Nata yang menjadi wali putra Pangeran Mahkota mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Sultan Tamjidillah. Lalu, alasan yang digunakan oleh Belanda yang lain adalah untuk menyatakan Belanda adalah untuk mendukung Tamjidillah, anak Sultan Adam, ke tahta Banjarmasin. Meskipun demikian, rakyat Banjar dan suku-suku Dayak di pedalaman lebih memilih Pangeran Hidayatullah sebagai sultan. Setelah Pangeran Hidayatullah meninggal pada tanggal 2 Maret 1862, Pangeran Antasari menjadi penggantinya. Akibatnya, pemerintah Belanda melakukan intervensi dengan mengirim Kolonel Augustus Johannes Andresen yang pada tanggal 29 April 1859 memimpin ekspedisi militer ke Belanda. Ekspedisi ke Banjarmasin. Perang berlaku sengit, terutama dengan perang antara kapal Belanda dan Banjar di Sungai Barito. Namun pada tanggal 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari meninggal dan Banjar pun takut kepada Belanda pada tahun 1863. Lalu, tokoh-tokoh atau pemimpin perang Banjar itu siapa aja? Yang pertama adalah Pangeran Hidayatullah, yang kedua ada Pangeran Antasari, yang ketiga ada Aling, yang keempat ada Tumenggung Antaludin, yang masih banyak lagi tokoh-tokoh para ulama yang membantu untuk memerangi Belanda di Banjarmasin. Yang paling terkenal adalah tokoh dari Banjarmasin yaitu Pangeran Antasari, karena Pangeran Antasari adalah pahlawan yang selalu mendukung dan menggerakkan masyarakat Banjar untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, dan Pangeran Antasari diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia. Selanjutnya, akhir dari perang Banjar tersebut yaitu setelah Pangeran Hidayatullah wafat, tertangkap, dan Pangeran Antasari wafat, perjuangan tetap berlanjut yang dipimpin oleh Gusti Mat Seman, Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrahman. Oleh pemimpin-pemimpin tersebut, rakyat masih bergerilya dengan sesekali melakukan serangan kepada Belanda sampai awal ke abad 20. Demikian tadi penjelasan dari saya.
Mohon maaf apabila dalam video ini banyak ketidaksenangan dan kekeliruan kata yang saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi teman-teman semua.